Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini bertema mengenai pelajaran filosofi hidup, moral dan akhlak, dan sekaligus motivasi. Teman-teman pendengar dan pengunjung channel saya ini, Elmiracle Vision, ada kalanya kita merenung, ada kalanya kita menyendiri untuk bisa merenungkan diri kita itu siapa, untuk bercermin selama ini kita melakukan apa saja, kita telah sadar nggak apa yang kita lakukan. Itulah manfaat dari merenung. Teman-teman semua, orang yang kuat bukan berarti orang yang besar badannya, besar ototnya maksud saya, besar ototnya, besar badannya, tinggi, atau bukan pula orang yang cerdas, yang lihai, pintar, smart, brilian gitu. Bukan. Orang yang kuat adalah siapa yang memiliki potensi untuk membalas tapi tidak melakukannya. Contoh, ada seorang dikhianati atau dizolimi, kemudian pada suatu waktu yang lain dia punya kesempatan untuk membalas orang yang telah menzolimi atau mengkhianatinya, tapi dia tidak melakukannya. Itulah orang kuat, itulah orang hebat. Jadi sungguhnya orang kuat ataupun orang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan dan potensi untuk membalas dendam, untuk membalas rasa sakit, namun tidak melakukannya. Atau orang yang memiliki potensi untuk merusak tapi tidak merusak, itu juga termasuk orang hebat. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini saya mengangkat tema orang hebat, dan kebetulan background saya adalah IT engineer, IT network, dan sekaligus IT system. Teman-teman semua, seperti yang tadi saya katakan, orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri untuk tidak merusak, untuk tidak membalas, meskipun ada potensi, ada kesempatan untuk melakukannya. Jadi kita tidak perlu sakit hati ketika kita diremehkan, dilecehkan atau direndahkan. Mungkin bagi sebagian dari kita yang belum terbiasa mungkin menyakitkan. Awalnya saya juga sama. Awalnya saya juga tidak bisa menerima hal itu. Ketika saya disakiti, ketika saya dizolimi, pasti saya cepat bereaksi. Untuk menjadi pribadi orang yang bisa menerima ketika direndahkan, disakiti, dizolimi, itu tidaklah mudah. Perlu proses waktu yang cukup panjang, seperti yang saya pernah alami. Dulu ketika ada suatu hal yang kurang baik, ada perlakuan kurang baik, langsung kita bereaksi. Contoh, misalkan ada yang merendahkan kita, maka kita langsung tantang tuh. Ayo tantang, kita adu kepintaran, kita adu skill, bisa seperti itulah contohnya. Tapi lambat laun, setelah kita bercermin diri, kita introspeksi, sepertinya kita kok sok jago. Tidak semestinya kita seperti itu. Ketika ada orang yang melecehkan, ketika ada orang merendahkan kita, kita syukuri saja. Justru kalau kita merasa pintar, merasa pandai, maka kita
kita akan malas atau gengsi untuk berlatih, belajar. Justru kalau kita direndahkan, kita dibilang bodoh, maka kita tidak akan segan, tidak akan segan, malu untuk belajar. Begitu. Jadi mulailah teman-teman semua, sering-sering kita menggoblokkan diri kita sendiri. Kita harus sering merasa bodoh, jangan merasa pintar, apalagi lebih pintar dari orang lain. Merasa bodoh belum tentu lebih bodoh, merasa pintar belum tentu lebih pintar. Jadi lebih baik kita merasa bodoh. Kita merasa bodoh dari siapapun, sehingga kita akan bersikap hormat, akan bersikap tawadu, rendah hati, sehingga kita akan terbebas dari sikap congkak, kemedi, jumawa, ataupun sombong. Ya teman-teman, kita kembali ke tema. Sebagai seorang IT, network maupun sistem, terlebih orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu dalam hal keamanan, justru orang-orang yang paling bahaya adalah orang yang tidak menampilkan diri menjadi seorang hacker, katakan begitu, atau hacker tapi hacker tersembunyi, ya, tidak pernah menampilkan kemampuan yang sangat ekstrim. Contoh seperti ini, ada sebuah sistem, entah itu web, entah itu desktop, entah itu database dan sebagainya. Suatu sistem yang kelihatannya biasa-biasa belum tentu aman loh, tergantung daripada penyusupnya. Kalau penyusupnya ini meninggalkan jejak, maka justru si pemilik sistem itu akan curiga dan akan prepare untuk mengamankan sistemnya. Justru seorang hacker adalah dia tahu kelemahan sistem, kemudian dia diam, tidak meninggalkan jejak, entah itu device, entah itu merusak dan sebagainya. Itu justru sangat berbahaya, karena orang lain tidak tahu diintai. Sistem tidak aware, ya, tidak merasa diintai, padahal ada yang intai. Begitu juga dengan kita. Jika kita memiliki sebuah atau beberapa kemampuan, tidak perlu ditunjukkan semuanya. Adapun yang kita tunjukkan adalah kemampuan-kemampuan yang standar saja. Tidak perlu menunjukkan keunggulan-keunggulan kita yang nantinya mengarah kepada kesombongan. Kecuali kemampuan-kemampuan itu memang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, untuk kemaslahatan, kebaikan, itu tidak apa-apa. Saya pernah suatu ketika ada beberapa orang itu menzalimi saya. Ketika itu kita masih kuliah, ya. Ada beberapa orang menzalimi saya. Awalnya saya sakit hati dan ingin membalas. Kemudian waktu itu timbul ide jahat, ya, yaitu membalasnya lewat merubah nilai orang-orang itu dari B atau A menjadi nilai D. Katakanlah nilai 80, 90, awalnya nanti akan saya jadikan menjadi 50 atau di bawahnya. Tapi setelah itu saya berpikir lagi, untuk apa saya melakukan itu? Kalau saya melakukan hal yang sama, menzalimi orang yang menzalimi saya, maka apa bedanya saya dengan orang itu? Akhirnya saya berhasil menepis itu. Saya beristighfar dan
segera wudhu. Nah, ada di semua kakak-kakak semua, mas, bapak, ibu setia yang setia mengunjungi vlog saya ini. Perlu digarisbawahi bapak ibu, adik, kakak, mas, mbak, bahwa orang kuat, orang hebat di sini adalah bukan orang yang mesti bisa membalas sakit hati, bisa membalas dendam dan sebagainya. Tidak seperti itu. Justru orang hebat adalah orang yang bisa menahan diri untuk melakukan hal yang merusak orang lain, bisa menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan kepada orang lain, meskipun kita sebetulnya sudah sakit, sudah disyolimi. Bayangkan saja kalau saya waktu itu nekat melakukannya, sudah berapa orang sudah rugi, nilai menjadi buruk, jelek, dan mereka pastinya harus harus ujian ulang, yang mana ujian ulangnya pun sangat mahal. Alhamdulillah tidak saya lakukan. Saya baru menyadari bahwa nikmat sekali. Teman-teman pun pasti nantinya kalau melakukannya pasti nikmat. Percaya deh, coba aja. Ketika teman-teman dizolimi, kemudian bisa bertahan, tidak menahan, setelah itu pasti teman-teman akan merasa bahagia. Itulah yang saya rasakan. Saya dizolimi tapi merasa, oh kok rasanya happy ya. Happy-nya bukan karena dizolimi, tidak, tapi happy-nya adalah saya memiliki kemampuan tapi tidak membalas itu. Nah, itulah yang membuat saya senang. Kemudian teman-teman semua, saya masih ingat di tahun 2010. Di tahun 2010 saya pernah ikut CPNS, dan waktu itu saya dinyatakan gagal oleh sistem. Saya tidak perlu menyebutkan CPNS saya di daerah mana, ngambil apa, saya nggak perlu nyebutin. Waktu itu image-nya adalah masa depan itu ya PNS. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terjamin masa depannya, maka kamu harus jadi PNS. Itu image orang tua kita dan masyarakat kita saat itu. Namun kemudian saya berpikir beda. Setelah mengalami kejadian yang itu tidak terlupakan ya. Jadi awalnya image saya adalah waktu itu ya, bagi orang tua, bagi masyarakat desa kita, bagi masyarakat sekitar kita, yang kebetulan saya tinggal di desa, menjadi PNS adalah jalan menuju kesuksesan, masa depan cerah, ketika tua sudah terjamin oleh pensiunan. Waktu itu saya ikut pernah suatu ketika, saya lupa kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, 2004 kalau nggak salah ya, 2004 saya pernah ikut PNS ya, ikut tes CPNS, lulusan SMA ya waktu itu. Saya nggak perlu nyebut nama departemennya apa, yang jelas di situ ada tes fisik, kesehatan dan sebagainya. Waktu itu saya tes lari itu di nomor urut pertama, push up, sit up juga di urut pertama, tapi ternyata tes psikologi atau apa saya lupa itu ternyata gagal. Tapi ya wis lah, orang popo. Kemudian terulang lagi di tahun 2010, saat itu berarti saya sudah mengantongi gelar sarjana. Waktu itu tahun 2010 saya ikut tes CPNS dan juga gagal. Nah waktu itu saya mikir, wah ini saya harus berhasil ini, tidak boleh gagal. Dulu gagal 2004
ini 2010 gagal lagi. Waduh, rasanya kayak apa? Karena kita semakin tua ya, usia semakin bertambah. Saya pokoknya harus jadi PNS waktu itu. Kemudian ya tadi saya berniat untuk melakukan hal-hal yang tercela dengan manfaatkan kemampuan IT, kemampuan keamanan network komputer yang saya pernah dalami. Singkat cerita, waktu itu saya coba-coba untuk masuk ke dalam web CPNS saat itu ya, tahun 2010, dan di luar dugaan ternyata saya bisa menembus datanya. Dan waktu itu saya sudah nekat ya, sudah gelap mata. Akhirnya saya ganti salah satu orang yang lulus di tes CPNS itu, saya ganti nomor ujiannya, kemudian saya ganti semua identitasnya, nomor ujian. Otomatis kalau nomor ujian ganti berarti kan nicknya, berarti jadi nomor ujiannya diganti nomor saya ya, otomatis nicknya dia tergantikan dengan nomor saya. Saya masih ingat kalau nggak salah waktu itu saya lupa tanggalnya berapa, tapi yang jelas harinya hari Kamis ya. Hari Kamis langsung saya ganti. Jadi waktu itu kalau nggak salah pengumumannya itu, saya lupa antara hari Kamis atau Jumat ya. Yang jelas antara hari Kamis atau Jumat jam 00.00 WIB. Dan waktu itu sudah langsung saya ganti jam 00.00, waktu yang dijanjikan itu saya ganti datanya. Nomor ujian sudah saya ganti di database. Waktu itu saya nyaman-nyaman saja, enak-enak saja. Wah, ini saya dalam batin ini saya berangan-angan, wah ini saya bakalan jadi PNS nih. 2010 ini saya lolos menjadi PNS. Tapi entah kenapa sore harinya itu saya nggak nyaman. Saya gelisah ya. Oh ya, saya ingat itu hari Jumat ya, benar-benar saya sudah ingat itu hari Jumat. Selesai sholat Jumat saya kok gelisah. Kemudian maghrib, isya, sampai malam itu saya nggak bisa tidur ya. Sampai malam tidak bisa tidur. Kemudian Sabtu paginya juga sama, makan seperti nggak enak, mau apapun sepertinya nggak nyaman gitu ya. Ada gejolak batin gitu, ada gejolak batin yang berkecamuk. Ada bisikan dari hati yang bersih seperti ini: kalau kamu mengganti nomor ujian yang lulus, artinya kamu telah membunuh masa depan orang lain, kamu telah menzalimi orang lain, yang mana kesuliman itu seumur hidup. Karena bisa jadi orang yang tadi kamu ganti nomor ujiannya, bisa jadi itu adalah kesempatan terakhir menjadi PNS. Bisa jadi setelah itu dia daftar lagi nggak diterima. Artinya saya bisa jadi menzalimi dia seumur hidup ya. Artinya kamu seumur hidup akan berdosa dengan orang itu. Kemudian saya berpikir, waduh ya Allah, ini bagaimana? Hati saya kok nggak tenang ya. Di sisi lain saya ingin menjadi PNS, tapi di sisi lain saya merasa berdosa. Akhirnya waktu itu saya sholat istikharah, saya minta ampunan juga. Bahkan sholat istikharahnya tidak jadi istikharah ya. Jadi waktu itu malah tadinya istikharah, tapi saya mikir, oh ini bukanlah pilihan, ini adalah jelas kesalahan. Sehingga yang awalnya mau sholat istikharah menjadi sholat taubat. Setelah saya sholat taubat, kemudian saya istighfar.
Saya istighfar, kemudian mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kalau memang di tahun 2010 ini saya belum bisa menjadi CPNS atau PNS, saya ridho, saya ikhlas, dan saya mohon ampun atas perbuatan yang telah saya lakukan, di mana perbuatan itu tidaklah sepantasnya saya lakukan. Namun saya akan segera melakukan hal kebaikan. Saya akan ganti datanya lagi menjadi data orang yang awalnya lulus. Nah, setelah itu saya membuka laptop, kemudian melakukan aktivitas hacking. Kemudian saya berhasil masuk ke database-nya lagi. Nah, ketika saya ganti nomor identitas orang yang lulus tadi, sebelum diganti saya sudah memfotonya di handphone, sehingga ketika saya mengganti lagi menjadi identitasnya dia, saya itu masih memiliki datanya. Dan teman-teman tahu itu waktunya kapan. Jadi pengumuman itu adalah di hari Jumat jam 00 WIB. Kemudian di pengumuman itu nama-nama yang lulus di bawah ini, nomor tes di bawah ini dinyatakan lulus, dan di hari Minggu jam 08.00 WIB itu diwajibkan untuk datang ke sebuah tempat, ya, untuk pemberkasan. Nah, waktu itu saya mengganti database itu adalah Sabtu malam Minggu. Jadi Sabtu malam Minggu tepat jam 11 malam atau 23, saya mengganti database-nya peserta yang lulus CPNS tahun 2010. Saya ganti database-nya dari peserta yang awal. Kebetulan sebelum diganti saya sudah memfoto. Singkat cerita, data sudah saya kembalikan lagi. Kemudian waktu itu saya berpikir nanti akan saya hubungi lagi orang yang tadi saya ganti nama dan maksud saya nomor tesnya. Tapi nanti saya akan hubungi setelah sholat subuh. Walhasil setelah saya mengubah, singkat cerita, setelah saya mengubah database ke data awal tadi, yang orangnya nomor peserta yang saya ganti dengan nomor peserta saya ganti lagi dengan nomor peserta itu. Setelah itu saya tidur untuk menenangkan diri. Kemudian sekitar jam 4 pagi saya bangun, kemudian saya ngaji, kemudian setelah ada sholat subuh saya sholat, kemudian setelah selesai sholat subuh saya coba ngebel nomor peserta yang tadi. Kebetulan di database ada nomor handphonenya. Saya bel, saya telepon, ternyata tidak aktif. Waduh, waktu itu saya sudah panik. Waduh, ini orangnya kok tidak aktif. Saya bel beberapa kali tidak aktif. Kemudian saya mikir, udah nanti coba tunggu jam setengah 6. Kemudian sekitar jam setengah 6 pagi saya bel, sudah aktif tapi tidak diangkat. Kemudian saya telepon kedua kalinya, tidak diangkat juga. Kemudian saya coba SMS. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada BlackBerry ya. Sudah ada BlackBerry, mungkin sudah ada ya, cuma waktu itu handphone saya belum BlackBerry, masih handphone biasa. Waktu itu saya SMS ke dia. Saya SMS-nya adalah saya mengaku sebagai panitia CPNS di sebuah daerah itu. Saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah panitia CPNS dan ingin menghubungi saudara X gitu. Setelah itu dia baru balas, oh boleh pak, silakan. Kemudian saya telepon.
setelah saya telepon, dengan mas ini, oh ya benar pak. Kemudian saya bilang, mas, kamu diterima atau lolos CPNS, silakan nanti pagi jam 8 kamu ke tempat yang telah ditentukan sesuai dengan pengumuman itu, sambil membawa berkas-berkas yang telah ditentukan. Kemudian orang tadi bingung, loh pak, saya nomornya tidak ada kok, tidak muncul di situ. Kemudian saya bilang, ada mas, silakan dicek lagi. Kemarin itu kemungkinan masnya salah baca, coba dicek lagi, pasti ada. Nah, saya menelpon panjenengan karena dari kemarin memang saya hubungi semua peserta yang lulus, cuma ternyata belum semuanya terjawab, sehingga pagi ini terpaksa saya telepon lagi dan alhamdulillah panjenengan menjawabnya. Jadi silakan cek lagi nomor-nomor peserta yang lulus, pasti panjenengan ada. Kalaupun kemarin tidak ada, mungkin panjenengan salah baca ya. Jadi sekali lagi cek lagi pengumumannya. Kemudian hari ini juga jam 8 kamu harus ke tempat pemberkasan. Kalau ada pertanyaan silakan kamu bisa SMS saya. Terima kasih, selamat pagi. Kemudian telepon saya matikan. Kemudian itu kan kejadian jam setengah 6, sekitar jam 6 kurang 15 menit ya, sekitar jam 6 kurang 15 menit ternyata ada SMS dari dia. Bunyi SMS-nya adalah, terima kasih pak, bapak telah menginformasikan nomor saya ternyata tertera sebagai peserta yang lulus. Terima kasih infonya. Jam 8 insya Allah saya sudah sampai lokasi untuk pemberkasan. Nah, itulah kisah pengalaman yang pernah saya alami. Setelah saya melakukan itu, saya nggak kecewa ya, meskipun saya gagal jadi CPNS tahun 2010, tapi saya nggak kecewa. Malah setelah itu saya merasa bahagia. Kenapa? Karena saya telah menyelamatkan masa depan orang lain. Saya tidak jadi menzalimi orang lain. Yang tadinya makan nggak enak, saya jadi makan tuh lahap, tidur pun tenang. Jadi teman-teman semua, pelajaran dari pengalaman saya ini adalah tidak mesti dan tidak semestinya orang yang punya kemampuan lebih kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Jika di antara kita ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kemampuan yang mumpuni, maka jadikanlah kemampuan itu untuk menyelamatkan orang lain. Bagi kita yang punya keahlian di bidang keamanan, maka gunakanlah untuk mengamankan sistem yang ada di Indonesia, atau memberi peringatan kepada teman-teman yang sekiranya teman-teman itu punya sistem yang lemah. Kemudian bagi kita yang memiliki keahlian di bidang lain, silakan gunakan keahlian itu untuk berbagi bersama, untuk membuat kebaikan-kebaikan kepada orang lain dan lingkungan. Jadi orang yang kuat itu, orang yang hebat itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan, bukanlah orang yang bisa membalas dendam, namun orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri dari keburukan perilaku dan ucapan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa orang yang paling bermanfaat, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bermanfaat di antaramu, orang yang bisa menjaga lisan, orang yang bisa menjaga lisan dan kaki tangannya, atau orang yang bisa menjaga orang lain dari kejahatan mulut
kaki dan tangannya. Itu ya teman-teman yang bisa saya bagi. Jadi seandainya kita diamanati sebuah kemampuan berlebih, maka seyogianya gunakan itu untuk hal-hal yang kebaikan, untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Percayalah, kalaupun nasib kita mungkin tidak sebaik artis-artis itu yang bergelimangan harta, tapi insya Allah selama kita berbuat baik, kita berbuat benar, Allah akan cukupkan rezeki kita. Dan yang paling penting adalah di akhirat nanti kita memiliki hak untuk memperoleh kemuliaan di sisinya, insya Allah menjadi penduduk surga. Terima kasih telah berkunjung dan mendengarkan sharing dari saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, terutama dari saya sendiri. Mari kita menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mari kita menjadi orang yang membuat kenyamanan dan membuat kedamaian, kebaikan di antara sesama dan lingkungan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, mari jadikan kemampuan yang diamanati oleh Allah kepada kita dijadikan sebagai kekuatan untuk menolong orang lain, kekuatan untuk membuat kebaikan bagi sekitar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.